Oke, Windows 11. Jadi ternyata barangnya beneran ada dari Microsoft dan mereka pada 24 Juni kemarin resmi meluncurkan Windows 11. Saya ingat banget waktu sekitar akhir 2014 atau awal 2015 itu saya menonton keynote Windows 10 di mana mereka bilang kalau Windows 10 itu adalah versi Windows terakhir yang akan dirilis oleh Microsoft. Selama Windows 10 aktif, update-update yang diberikan ke Windows 10 itu judulnya adalah update bulan April atau update bulan Juni dan sebagainya, di mana pesannya itu memang kecil-kecil dan kebanyakan memang kecil-kecil sih, tapi beberapa update yang diberikan dalam proses itu ada juga yang cukup signifikan. Sebenarnya Windows 11 itu bisa dibilang update yang bilang minor juga ya, Windows tetaplah Windows. Tapi kalau dari perspektif bisnis nih, penamaan Windows 11 itu bakal menimbulkan banyak hal-hal positif dari segi misalnya penjualan laptop, lalu semangat baru bagi para developer untuk mengembangkan app-app bagi Windows dan sebagainya. Jadi mungkin itulah alasannya kenapa Microsoft itu meskipun ini sebenarnya update yang nggak terlalu signifikan, nggak bakal merubah cara kita memakai Windows 11 sebagai nama Windows terbaru. Meskipun dihitung sebagai update minor, bukan berarti update-update pada Windows 11 itu nggak penting sama sekali. Bahkan ada beberapa update yang menurut saya itu bakal bisa membantu banyak dari kita untuk bisa kerja lebih produktif sehari-harinya. Saya Julian Bartno dan ini adalah fitur-fitur penting terbaru dari Windows 11 yang baru aja diumumkan secara resmi dari Microsoft. Fitur penting pertama yang pasti bisa kalian langsung lihat adalah user interface dan juga user experience baru. Emang sih sebelum 24 Juni kemarin tuh emang sudah banyak bocoran-bocoran Windows 11 dan bahkan ISO-nya aja tuh bocor ke publik, di mana pada bocoran tersebut terlihat kalau user interface-nya itu benar-benar tampil baru ya. Windows-Windowsnya sekarang tuh banyak menjadi warna bening ya, di mana ini mengingatkan saya waktu Windows Vista zaman dulu. Mudah-mudahan nggak gagal seperti Vista ya. Dan sekarang tuh taskbar-nya punya icon di sisi tengah meskipun kita masih bisa geser ke sebelah kiri kalau kita mau, di mana penempatan tengah ini jadi mirip seperti macOS. Soal mirip dengan macOS ini, saya jujur aja di depan akan banyak berulang di video ini. Meskipun begitu, saya bisa dibilang bukan fanboy banget Apple dan secara pengalaman juga saya jauh lebih lama memakai Windows ketimbang Apple yang baru aja saya pakai tahun ini. Dan saya tahu dua-duanya itu ada kelebihan serta kekurangan dari masing-masing. Dan menurut saya juga nih, kalau kita mengcopy fitur yang memang bisa membantu operating system itu bekerja dengan lebih baik, kenapa enggak gitu. Sebenarnya macOS sendiri juga banyak kok mengcopy dari Windows, misalnya seperti split screen multitasking, itu juga saya yakin dapat inspirasi dari Windows. Hal lain yang ditiru dari macOS pada Windows 11 adalah waktu kita nyolok external display, habis itu kita atur-atur jendela aplikasi pada external display itu, external display seperti monitor ya misalnya, kemudian kita cabut external display-nya, kemudian kita colok lagi. Nah, sekarang itu window-window yang sudah kita atur di external display itu bakal tampil konsisten seperti sebelum kita cabut dan pasang lagi. Pada Windows versi sebelumnya, setiap kali saya cabut external monitor dari laptop saya, pasti desktopnya itu langsung berantakan, windownya kemana-mana dan nggak bisa diatur. Ngomong-ngomong soal berantakan, sekarang tuh app Windows juga bisa lebih rapi loh. Misalnya kalau dulu tuh kita cuma bisa split window itu ke 4 kuadran, jadi kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. Sekarang nggak cuma itu, kita bisa bagi 3 layar, bisa bagi 6, dan bisa berbagai konfigurasi lainnya sesuai kemauan kita. Ini sangat-sangat membantu kalau kita pakai external display apalagi yang besar, dimana kalau kita bagi cuma 4 mungkin agak mubazir ya. Pembagian window dengan cara snapping seperti itu, tinggal geser pojok kanan, geser pojok kiri, dan sebagainya, memang dari dulu sudah jadi kekuatan Windows, dan sampai sekarang pun menurut saya macOS masih jadi PR ya. Dimana buat bagi Windows aja itu harus pencet klik kanan dulu di tombol hijau di sebelah kiri atas, lalu pencet lagi sekali lagi baru bagi rata dengan Windows lainnya. Lama banget lah pokoknya kalau di Mac. Window-window yang udah kebuka juga sekarang bisa dikelompokin ya. Jadi gini, contohnya misalnya kita udah punya window Word, lalu ada browser, lalu ada PDF, udah kita atur sedemikian rupa, kita bisa minimize bareng jadi satu stack icon seperti itu. Kemudian kalau kita mau balik lagi ke yang sudah dikelompokin lagi, tinggal klik satu kali aja dan muncul semuanya dengan konfigurasi window yang sudah kita atur sebelumnya. Hal demikian juga sebenarnya bisa dilakukan di macOS, tapi di macOS menurut saya agak lebih repot karena setiap kali kalau kita mau begitu, kita harus bikin desktop baru ya. Dimana menurut saya ini karena agak-agak repot juga. Dan ngomong-ngomong soal multiple desktop, di Windows 11 juga tetap ada, tapi kali ini setiap desktop kita bisa kasih wallpaper sendiri. Hal ini menurut saya akan sangat membantu untuk membedakan antar desktop ya, dimana saya tuh sering bingung juga kalau saya pakai desktop banyak. Karena saya lupa aplikasi yang itu ditaruh di desktop mana, kok nggak ada di sini, oh ya baru inget ternyata di desktop lain.
dan sebagainya. Dimana kalau di wallpaper jadi kelihatan ya ada pembedaan secara visual yang lebih jelas. Kelebihan dari Windows 11 dibanding macOS yang nggak pernah dikalahin oleh macOS tentu aja adalah touchscreen. Touchscreen di Windows 11 itu tetap didukung seperti biasa, tapi kalau dia sudah mendeteksi kalau device ini touchscreen dan lagi nggak ada keyboardnya, dia akan menyesuaikan diri supaya kita lebih mudah bernavigasi. Misalnya nih, saya pakai Surface di mana dia ada magnetic keyboard ya. Kalau kita cabut keyboardnya, nanti ikonnya itu akan terpisah antara satu sama lain dengan lebih jauh sedikit ya. Jadi kita tuh nggak mudah mencet tanpa sengaja icon yang nggak kita mau sedang pencet. Lalu bagian-bagian yang sulit dipencet sebelumnya, misalnya seperti ujung-ujungnya si window, pada Windows 11 kita akan dibantu supaya kita akan lebih mudah untuk meresize hal-hal seperti itu. Selain itu, gestur-gestur pada touchpad seperti 3 finger swipe up, swipe down, lalu 3 finger ke kiri, ke kanan gitu, left to right gitu. Itu juga bisa diimplementasikan di touchscreen, jadi nggak cuma terbatas pada touchpad aja. Meskipun begitu, saya sendiri harus megang langsung ya, apakah ini beneran sesuai ekspektasi saya atau justru malah nggak sampai ekspektasi saya atau bahkan melebihi. Karena sejarah-sejarahnya, dulu Windows 10 juga berupaya untuk mempermudah kita melakukan touch seperti itu. Hanya saja implementasinya menurut saya nggak terlalu kerasa untuk saat ini. Oke, kita geser ke fitur berikutnya, yaitu adalah integrasi Teams. Jadi, saya sendiri sempat bekerja di bagian pendidikan ya, meskipun saya bukan pengajar langsung, tapi saya juga banyak mendengar, banyak dapat keluhan juga kalau Teams itu bisa dibilang aplikasi yang cukup berat lah buat laptop-laptop mahasiswa saat itu. Dan sekarang Teams sudah terintegrasi ke dalam Windows 11 langsung. Jadi ada tombol Teams dan kita nggak usah install Teams secara eksternal, juga udah ada Teams-nya di situ. Harapan saya sebenarnya di sini adalah mudah-mudahan dengan ya terintegrasi seperti itu, Teams bisa lebih ringan lagi untuk dijalankan sehingga nggak memberatkan komputer kita waktu kita lagi pakai Teams, apalagi waktu aktif video call. Nggak cuma Teams, sekarang yang terintegrasi adalah Xbox Game Pass. Jadi kalau kita ngikutin gaming nih, Xbox Game Pass itu adalah semacam bundle game-game dari Microsoft yang sistemnya itu bayar bulanan, dimana kita dengan bayar sekian per bulan itu kita bisa menikmati koleksi games dari Microsoft, dan gamesnya pun bahkan sampai ada yang AAA title ya, misalnya yang dari Bethesda atau dari EA dan sebagainya, itu semuanya ada pada Xbox Game Pass. Nah, ngomong-ngomong soal game, langsung nih kita masuk ke fitur ketiga, yaitu adalah peningkatan pada segi gaming. Fitur pertama yang dibahas oleh Microsoft soal gaming adalah HDR, di mana sekarang itu Windows 11 bisa support HDR secara native dari Windows 11 sendiri, sehingga membuat game-game itu bisa tampak lebih hidup ya, di mana pada keynote-nya Windows 11 kemarin, Microsoft itu sebagai contoh dia menunjukkan Skyrim. Saya nggak ngerti kenapa harus Skyrim, itu game udah 2011. Di mana pada versi HDR itu terlihat warnanya itu lebih nendang lah. Dan Microsoft juga bilang kalau fitur HDR ini nggak perlu effort lebih dari developer. Artinya kemungkinan besar kita harus lihat nanti sampai implementasinya bagaimana. Nggak perlu ada modifikasi khusus dari developer untuk bisa bikin game mereka jadi HDR. Fitur buat gaming lainnya adalah direct storage memory dari CPU ke GPU. Jadi sekarang tuh aset-aset seperti tekstur dalam game atau objek-objek dalam game itu yang kita load pada saat-saat tertentu itu dipindahin semua ke GPU sehingga nggak membebani kerja CPU, dan pada akhirnya bisa memberikan loading time yang lebih cepat. Fitur lainnya yang nggak kalah menarik adalah perombakan pada Windows Store. Jadi perombakannya itu nggak cuma penampilannya, sekarang penampilannya kalau saya lihat sekilas kayaknya lebih rapihan dikit ya secara kategorisasi. Tapi bagi para developer yang punya sistem payment sendiri, misalnya seperti Adobe dicontohkan oleh Microsoft, itu mereka nggak perlu bayar royalti ke Windows sama sekali. Artinya, developer itu mendapatkan keuntungan 100% dan Microsoft dapat 0%. Hal ini tapi nggak berlaku buat game ya. Jadi, yang tadi potongan sampai 100% jadi full 100% buat developer aja, itu hanya berlaku untuk apps yang non buat game. Selain itu, sekarang aplikasi Android juga bisa dicari pada Windows Store. Microsoft bilang dengan teknologi Intel Bridge, aplikasi-aplikasi Android itu sekarang jadi bisa dibaca di Windows melalui Amazon
Store. Jadi store Android yang akan ada pada Windows Store di Windows 11 itu adalah aplikasi-aplikasi Android yang ada pada Amazon Store. Misalnya kalau di demo kemarin adalah contohnya TikTok. Buat kalian yang sehari-hari pakai Google, saya agak pesimis kalau di Amazon Store itu bakal ada aplikasi-aplikasi Google seperti Gmail, Google Drive, dan sebagainya. Dan yang nggak diketahui juga sampai saat ini adalah apakah kita bisa side loading, alias kita download APK, lalu kita masukin ke Windows, lalu install di Windows 11. Itu apakah bisa atau enggak, sampai sekarang masih tanda tanya. Kita harus tunggu sampai Windows 11. Ditambah lagi juga nggak ada keterangan soal seberapa mulus nih Android bakal menggunakan. Ditambah lagi juga nggak ada keterangan nih seberapa mulus aplikasi Android itu bisa lari. Ditambah lagi sampai sekarang juga nggak ada keterangan nih seberapa mulus aplikasi Android bisa jalan di Windows 11. Karena kalau kita lihat aplikasi-aplikasi lain seperti BlueStacks atau aplikasi third party lainnya untuk jalan Android di Windows, menurut saya performanya masih belum terlalu bagus lah. Di luar itu, bosnya Windows saat ini yaitu Panos Panay juga bilang kalau Windows 11 itu punya peningkatan pada performa, efisiensi daya, dan keamanan. Panos Panay bilang Windows 11 itu bisa 40% lebih cepat dan lebih hemat daya. Nggak tahu kita patokan itu dari apa, dan juga menjanjikan kalau update-update ke depannya pada Windows 11 itu punya ukuran file lebih kecil. Meskipun begitu, sistem requirement dari Windows 11 bisa dibilang naik ya dari Windows 10, jadi hati-hati kalau Anda tuh masih punya PC yang misalnya RAM-nya cuma 2 GB, kemungkinan komputer Anda nggak bisa jalanin Windows 11. Dari sekian fitur itu, kita mungkin ada pertanyaan, Windows 11 itu kapan sih rilisnya? Kalau dari Microsoft sendiri, sampai sekarang tuh belum ada exact date, belum ada tanggal yang pasti kapan Windows 11 itu dirilis. Mereka cuma bilang kalau Windows 11 itu akan dirilis pada masa liburan pada tahun 2021 ini. Jadi ya ekspektasi kita mungkin sekitaran Oktober tahun 2021 inilah. Ini liburan versi Amerika ya, bukan kita. Kabar baiknya, Windows 11 itu akan tersedia sebagai free update, jadi upgrade gratis buat mereka yang sudah punya Windows 10. Jadi kita nggak perlu bayar ekstra untuk bisa dapat Windows 11. Kalau versi standalone alias kita beli barunya itu berapa, itu juga nggak diketahui ya buat saat ini. Microsoft cuma bilang versi standalone-nya itu akan dirilis pada sekitar awal 2022, dimana harganya pun itu belum diketahui. Pertanyaan kedua yang mungkin muncul adalah, kalau Windows 11 itu udah tersedia, saya itu baiknya segera update atau nunggu dulu sih? Kalau saya normalnya itu memang akan bilang kalau, mending Anda nunggu reviewer dulu, lihat gitu. Apakah ini oke buat update atau enggak, baru Anda memutuskan untuk update atau enggak. Jadi jangan buru-buru. Biasanya sih saya bilang begitu untuk setiap produk baru. Tapi untuk kasus Windows ini, kalau dari pengalaman saya, kayaknya mendingan kita langsung update ke Windows 11 ketika sudah ada kesempatan. Alasan saya adalah, kalau dari sejarah, sistem update dari Windows itu nggak terlalu nyaman ya buat saya. Jadi saya itu pernah punya pengalaman pada tahun 2015, seingat saya ini waktu saya mau install Windows 10 dari Windows 8 ke Surface Pro 3 saya, dimana saya tuh nggak nemu tombol buat download Windows 10 gitu. Tapi tiba-tiba itu di belakang, storage saya itu semakin lama makin kecil dan sepertinya ada aktivitas download dari internet ya. Dan begitu update itu sudah selesai, nanti akan ada opsi buat silakan apakah Anda mau install Windows sekarang atau enggak. Ya, kita bisa aja sih nunda instalasi itu ke belakang. Tapi kalau kita nunda, artinya akan ada storage yang cukup besar dan terpakai oleh instalasi Windows baru tersebut, dan nggak bakal hilang sampai kita install Windows terbaru tersebut. Jadi kalau dulu, minimal dulu ya, Microsoft itu sistemnya adalah menyelundupkan update ke dalam komputer kita waktu komputer kita lagi nganggur. Dan ini sebenarnya sih nggak terlalu mengganggu juga sejujurnya, karena biasanya tuh update-nya waktu nganggur ya, jadi nggak terlalu kerasa lah waktu kita lagi kerja tuh gimana. Tapi masalahnya, meskipun ini buat kalian yang punya komputer dengan storage besar mungkin nggak terlalu masalah ya, cuma waktu itu saya cuma punya storage 128 GB, dan saya juga tahu beberapa komputer zaman sekarang mungkin storage-nya juga cuma 256 GB, dan kalau itu sudah hampir penuh, ini akan cukup mengganggu buat saya pribadi, karena sehari-harinya saya banyak melakukan transfer file besar keluar dan ke dalam dari laptop saya. Hal ini tentunya ada pengecualian buat kalian yang punya software khusus dan sangat-sangat khawatir gitu kalau kita install Windows versi terbaru, siapa tahu software itu belum disupport oleh Windows versi terbaru. Meskipun kemungkinan crash atau nggak jalan itu bisa dibilang menurut saya sih agak kecil ya kali ini, karena ini termasuk update minor. Tapi kalau memang aplikasi seperti itu ya menurut saya oke lah untuk menunda update sementara waktu, mungkin sampai tahun depan, sampai akhirnya kalian tuh yakin untuk
bisa update Windows sekarang. Hal tadi juga menjelaskan ya, jadi kalau kalian yang mau beli laptop dan kepikiran, ini mending saya nunggu Windows 11 datang dulu atau enggak, ya jawabannya sudah jelas karena ini merupakan free upgrade untuk Windows 10 ya. Kalau kalian punya laptop Windows 10, itu pasti ntar dapat Windows 11. Terutama kalau sudah memasuki sistem requirement yang diberikan oleh Microsoft di websitenya. Oke, demikian aja dulu informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran secara umum untuk kalian mengenai Windows 11. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Lemar Tekno lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.